mempresentasikan beberapa ahli dalam mendefinisikan pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu definisi menurut James, bahwa pendidikan multikultural adalah konsep pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa memandang gender dan ras sosial, etnik, ras, agama, dan karakteristik kultural mereka untuk belajar di dalam kelas. Yang kedua, definisi menurut Fredrik bahwa pendidikan multikultural adalah gerakan reformasi yang didesain untuk mengubah lingkungan sehingga peserta didik yang berasal dari kelompok, ras, dan etnik yang beragam memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan di sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Yang ketiga, pendidikan multikultural didefinisikan menurut Francisco Hidalgo bahwa pendidikan multikultural adalah pembelajaran yang bebas dan rasisme serta bentuk-bentuk dominasi sosial dan intoleran lainnya. Pendidikan diharapkan mampu mentransformasikan peserta didik dari belum dewasa menjadi dewasa. Dalam pendidikan harus dibentuk karakter. Karakter dapat dibentuk melalui tahapan pembentukan pola pikir, sikap, tindakan, dan pembahasan. Dalam rumusan lain dapat didefinisikan bahwa pendidikan adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku atau karakter kepada warga belajar yang meliputi pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan sesama lingkungan maupun kebangsaan, sehingga menjadi insan al-kamil. Untuk selanjutnya, peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural. Dalam pendidikan multikultural, peran guru sangatlah penting, sehingga guru dituntut untuk profesional. Akan tetapi, guru harus mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi, humanisme, dan pluralisme. Penanaman nilai-nilai tersebut diharapkan untuk peserta didik agar mampu menjunjung tinggi prinsip-prinsip moralitas, kedisiplinan, kepedulian terhadap sesama, dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan implementasi pendidikan multikultural dalam mendorong peserta didik untuk menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama, membangun sikap persamaan atau equality. Dalam konteks ini, guru mampu mendorong kesadaran equality dengan membangun sikap empati, toleransi, dan equality dengan menekankan setiap orang dengan latar belakang apapun memiliki persamaan dalam haknya sebagai warga negara. Peserta didik juga ditanamkan semangat bekerja sama dalam kesetaraan dan kesamaan tanpa melakukan diskriminasi atas dasar ras, etnis, budaya, agama, maupun gender. Nama saya Indah Muawanah, nomor absen 11. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural. Jadi, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dalam implementasi pendidikan multikultural. Yang kedua adalah mendorong demokrasi substansial. Apa sih demokrasi substansial itu? Jadi, demokrasi substansial adalah kebebasan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan memberikan kebebasan terhadap peserta didik untuk melakukan hal-hal yang
mereka bisa. Tetapi tetap harus tidak boleh melanggar aturan. Keberagaman di Indonesia seringkali membuat konflik-konflik yang besar, membuat perbedaan yang menjadikan rasa iri, yang menjadikan rasa insecure, atau menjadikan rasa tidak terima dengan apa yang dimiliki. Tapi sebenarnya perbedaan ini adalah bagaimana kita bisa menyikapinya, bagaimana kita mengetahui, memahami bahwa perbedaan itu bisa disatukan, bisa untuk ditoleransi. Nah, peran pendidikan multikultural di sini adalah guru harus bisa membawa peserta didik untuk menyeimbangkan, untuk memahami, untuk mentoleransi semua perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik dan teman-temannya. Poin selanjutnya yaitu membangun gender equality. Gender equality merupakan sifat yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun budaya. Karena hal tersebut bersifat bentukan sosial, maka gender tidak berlaku untuk selama-lamanya. Dapat berubah-ubah serta berbeda-beda satu dengan yang lainnya dan bukan merupakan kodrat dari Tuhan. Ketidakadilan tersebut secara umum meliputi beberapa hal, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, violence, dan beban kerja double burden. Dan untuk akibat dari ketidakadilan tersebut, terlihat saat ini kebanyakan perempuan sangat minimalisasi sekali mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dan berkiprah dalam kehidupan sosial dibandingkan dengan laki-laki. Begitu juga dalam bidang keagamaan. Perempuan juga memiliki potensi untuk memainkan peran-peran yang selama ini diklaim hanya dan harus dijalankan atau menjadi milik seorang laki-laki. Banyak di antara kaum perempuan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik dan publik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Guru pendidikan multikultural harusnya mendasarkan kepada Al-Quran dan membangun kesadaran dan menanamkan kesastraan kepada peserta didik. Karena Al-Quran banyak memuat konsep-konsep kesastraan gender. Yang pertama, Al-Quran mengakui martabat laki-laki dan perempuan dalam kesejajaran tanpa membedakan jenis kelamin. Yang kedua, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama di segala bidang kehidupan. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari yang pertama adalah hakikat kemanusiaannya, dan yang kedua adalah dari segi ajaran agama, dan yang ketiga adalah dari segi hak-hak dalam keluarga. Berkaitan dengan kesetaraan gender, pendidikan multikultural harus diarahkan untuk mencari keadilan gender. Hal ini tentunya berdasarkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban di kalangan umat Islam, harus berdasarkan kerangka keseimbangan, tawazun balanse, dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan kesejahteraan dan sosiologis, pendekatan maslahat, dan pendekatan ekonomi. Dengan demikian, pendidikan multikultural akan mampu membangun reaktualisasi dan pemahaman baru yang dibangun berdasarkan reinterpretasi
terhadap teks-teks keagamaan. Yang selanjutnya yakni peran seorang guru dalam pengembangan pendidikan multikultural. Yang pertama, seorang guru harus mampu bersikap demokratis, baik dalam sikap maupun perbuatan, sehingga tidak menimbulkan diskriminatif. Yang kedua, seorang guru harus mampu memiliki kepekaan yang tinggi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan agama. Yang ketiga, seorang guru harus mampu menjelaskan bahwa ini ajaran agama adalah untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Yang keempat yaitu seorang guru mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya dialog dan musyawarah dalam memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keberagaman budaya, etnis, dan agama. Yang kelima, seorang guru juga mampu memberikan contoh dari perkataan dan perbuatan sehingga menjadi tauladan bagi peserta didiknya. Selain guru, sekolah juga mempunyai peranan penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang pluralis dan toleran. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain, yang pertama, untuk membangun rasa saling pengertian sejak dini antara peserta didik yang mempunyai keyakinan yang berbeda. Yang kedua, kurikulum dan buku-buku pelajaran yang dipakai. Yang ketiga, adanya praktek yang diterapkan di sekolah, bukan hanya sekedar teori saja.